Halo semuanya, welcome back to my channel Fikrisius. Nah, kali ini gue lagi ada waktu luang. Gue baru aja selesai nganterin istri gue ke kantor. Dan gue lagi mau ke pusat kota, mau kirim uang ke Indonesia, mau remittance. Dan jadi ada waktu luang. Jadi kali ini gue mau bikin vlog tentang lalu lintas di Brunei Darussalam, khususnya di kota Bandar Seri Begawan. Kenapa gue mau bikin vlog tentang lalu lintas atau tentang situasi jalanan ya di kota Bandar Seri Begawan? Karena buat gue berkendara di kota Bandar Seri Begawan atau berkendara di Brunei Darussalam, khususnya di kota Bandar Seri Begawan, itu nyaman banget. Lu pakai kendaraan jenis apapun nyaman banget gitu. Kalau gue kan dulu kan waktu tinggal di Jakarta kan lu tiap hari makanan lu pasti macet dan mau nggak mau lu naik motor kan kalau lu mau cepet kemana-mana. Tapi kalau di Brunei lu setiap hari kemana-mana naik mobil pun cepet. Makanya saking cepetnya di Brunei ada istilah kemana-mana cuma 5 menit di kalangan orang-orang Indonesia yang ada di Brunei Darussalam ya. Jadi kalau misalnya kita bercanda, lama nggak? Cepet lah, Brunei cuma 5 menit kemana aja gitu, saking nggak ada macetnya. Nah, buat gue hal ini tuh cukup menarik banget ya untuk dibahas ya. Kenapa sih kok bisa nggak ada macet gitu? Kok bisa sih kemana-mana cepet? Kok bisa sih jalanan lengang gitu? Nah, ternyata ada beberapa faktor kenapa jalanan Brunei menjadi begitu nyaman banget bagi para pengguna jalan dan para pengendara. Ya, pengguna jalan nih siapa aja ya? Bisa orang bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, bisa jalan atau olahraga pun, pejalan kaki pun juga para pengguna jalan. Jadi ada banyak faktor yang mendukung itu semua. Nanti kita bahas satu-satu apa aja faktornya. Tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Oke? Yuk kita jalan. Jalanan yang gue lalui dari kantor istri gue ke pusat kota itu, mungkin kalian ngiranya ini semacam tol ya, tapi bukan tol, ini adalah highway. Nanti akan kita bahas highway itu apa, agak lumayan panjang tapi menarik lah untuk dibahas ya. Yang jelas tadi sesuai pembukaan kan kita mau bicara kenapa sih di Brunei jalanan itu bisa nikmat banget dan gak ada macet ya. Jadi kita sebagai pengguna jalan, baik itu kita jalan kaki, pejalan kaki atau kita membawa kendaraan, itu nikmat banget di Brunei gitu, nyaman banget. Dan hal itu udah gue rasain sejak hari pertama gue tiba di Brunei tahun lalu. Jadi menurut hemat gue ada beberapa alasan, setidaknya menurut gue ada 6 alasan, 6 faktor kenapa jalanan dan lalu lintas di Brunei itu tidak ada macet dan sangat nyaman. Yang pertama adalah karena jumlah penduduk Brunei itu sedikit. Dari data yang gue cari di internet sih, nggak tahu ya data terbarunya seperti apa sekarang, tapi data di internet itu menunjukkan bahwa penduduk di Brunei Darussalam itu tidak sampai 500.000. Nah, di beberapa data lagi juga ada yang bilang 500.000, tapi itu termasuk dengan para ekspatriat, dengan para pekerja asing yang ada di negara ini. Jadi katakanlah kita total plus minusnya 550.000 deh gitu ya. Karena kita nggak tahu angka pastinya, gue sendiri juga nggak tahu angka pastinya berapa, tapi kira-kira segitu. Dengan jumlah luas wilayah yang cukup, menurut gua cukup luas, walaupun sebagai sebuah negara ini bisa dikatakan negara kecil ya, tapi dengan jumlah penduduk yang sebesar itu, yang tidak banyak, maka negara ini juga menurut gua cukup lengang gitu. Karena memang kalau misalnya kalian kesini, kalian akan kaget mendapati bahwa sepi sekali gitu. Kalau misalnya kalian dari kota-kota besar ya, terutama warga Indonesia yang datang ke Brunei, misal dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dari Medan, atau dari mana lagi ya, Jabodetabek mungkin,
pasti kalian akan merasa Brunei ini amat sangat sepi lah, sepi banget. Dan memang sepi gitu. Nah, balik lagi ke faktor kenapa itu mempengaruhi ya, karena jelas mempengaruhi ya, karena semakin sedikit penduduk maka pengguna jalannya juga tidak banyak gitu ya. Hanya dibandingkan dengan let's say kita katakanlah dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta itu kan kotanya cukup unik ya. Di beberapa data yang kalau kita bisa cari di internet itu, Jakarta itu jumlah penduduknya antara malam dan siang hari berbeda. Data terakhir yang gue lihat beberapa tahun yang lalu, malam hari Jakarta itu antara 6-8 juta. Sedangkan kalau siang itu bisa sampai 10 juta. Artinya ada ketambahan sekitar 2 juta orang masuk Jakarta setiap hari. Dari pagi sampai malam. Sampai setelah jam kerja maksudnya. Artinya itu kota yang cukup unik ya. Artinya mobilitas penduduknya sangat tinggi banget gitu di Jakarta. Nah, kalau di Brunei seperti yang kalian lihat, ini hari Senin jam 2:48, artinya jam 3 kurang 12 ya. 2:48. Udah hampir jam 3 lah. Di Jakarta, kalau kita ngomong Jakarta, jam segini nih lagi macet-macetnya nih. Lagi macet-macetnya, lagi gila-gilaan macetnya. Di Brunei enggak. Dan ini daerah yang kita lagi lewatin ini, yang gue lagi ada di sini nih. Ini daerah pusat kotanya nih. Lengang ya, lengang banget. Asli lengang banget. Pusat kotanya seperti ini. Lengang kan? Jadi memang nggak ada macet gitu. Memang nggak ada macet, tapi bukan berarti sama sekali nggak ada macet. Di Brunei tetap ada macet. Hanya macetnya itu pada saat-saat tertentu. Yang gua alamin sampai sekarang itu cuma 2 yang bisa bikin macet di Brunei. Satu, lagi ada razia polisi, jadi jalan ditutup, ada roadblock. Yang kedua, saat pulang anak sekolah, karena dijemputnya pakai mobil semuanya, jadi itu macetnya bukan main di beberapa titik ya, tidak di semua titik ya, di beberapa titik aja, terutama di sekitar sekolah. Faktor kedua adalah yaitu infrastruktur yang bagus. Nah, ini penting. Kenapa di Brunei itu nggak ada, menurut gue belum pernah nemuin jalanan yang aspalnya jelek. Jadi kualitas jalanan di Brunei menurut gue bagus semuanya. Bahkan untuk sekelas jalanan kampung ya, itu bagus banget. Jadi nggak ada jalanan yang aspalnya rompal-rompal gitu jelek. Bukan nggak ada sih, ada jalanan utama yang aspalnya kurang bagus pun ada, tapi nggak banyak jumlahnya. Mungkin nggak nyampe 15% kali ya, atau nggak nyampe 10% mungkin dari total seluruh jalanan yang ada di Brunei. Itu satu. Infrastruktur ya, jalanan bagus banget, aspalnya kualitasnya nomor 1 semua. Yang kedua adalah mereka pembagian zona kotanya itu jelas. Jadi mana zona untuk perkantoran, mana zona untuk kantor pemerintahan, mana zona untuk pemukiman, itu jelas. Nah, dengan pembagian zona yang jelas, maka otomatis jalanan juga akan terbagi bebannya, ya kan? Jelas dong. Area perkantoran dan area perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta, beban jalannya itu ya akan ramai dan padat hanya pada saat jam kerja. Sedangkan area perumahan itu hanya pada saat jam-jam tertentu aja. Artinya ketika aktivitas pergi dan pulang kerja, pergi dan pulang sekolah gitu, hanya tertentu. Jadi dengan cara kayak gitu maka beban terdistribusi dengan merata. Kalau di Jakarta ya ini harus kita akui bahwa memang tata kota di Jakarta itu udah sejak dulu memang ya begitulah gitu. Berantakan gitu. Bahkan sampai sekarang menurut gue siapapun gubernurnya, gue terlepas urusan politik ya, gue nggak main urusan politik,
siapapun gubernurnya, siapapun orang yang memimpin DKI, menurut gue mustahil untuk bisa mengembalikan tata kota di Jakarta itu kembali seperti mengembalikan tata kota Jakarta kembali seperti apa yang sudah ditetapkan oleh aturan. Itu kayaknya gua rasa nggak mungkin, karena udah terlalu semrawut gitu. Jadinya ya begitulah gitu. Dan mungkin yang kita lihat mungkin daerah Sudirman, Tamrin, Kuningan itu ya tata kotanya oke lah. Tapi ketika kita melihat daerah lain juga, let's say katakanlah daerah Tanah Abang, antara pusat perbelanjaan bisa tuh sebelahnya ada rumah kecil. Jangan kan itu Grand Indonesia aja, kalau kita naik ke atas, kita lihat ke samping aja masih kita lihat kan itu banyak genteng-genteng rumah warga di sekitar situ kan banyak. Ya kan? Dan itu menjadi hal yang menurut gua kurang baik dan sedikit menyumbang, bukan sedikit ya, cukup banyak menyumbang kemacetan. Karena di Jakarta tingkat kepemilikan kendaraan juga tinggi juga, kredit gampang, khususnya sepeda motor di Jakarta banyak banget penggunanya. Tadi udah, yang kedua, faktor ketiga apa ya? Faktor ketiga menurut gue adalah rambu dan marka jalan yang jelas. Di sini kayak kalian lihat nih ya, di depan kan ada yellow box, salah satunya ya, yellow box. Kalau kondisinya lagi macet, nggak akan ada yang berani masuk ke yellow box, karena yellow box pasti adanya di perempatan atau di crossing road yang yang rawan macet, pasti itu dibuat yellow box besar-besar gitu. Di Indonesia pun ada, di Jakarta ada, di area Sudirman Tamrin banyak yellow box. Tapi ya begitulah gitu, nggak maksimal gitu, nggak berfungsi gitu, karena orang demen banget yang namanya nerobos jalan tuh, suka banget gitu. Kalau di sini nggak ada yang berani. Jadi kalau misalnya walaupun lampunya hijau, tapi kalau di depan kita macet dan kita akan terjebak di yellow box, pengendara itu pasti akan tahan mobilnya di traffic light, di lampu merah itu. Dia akan stop walaupun lampunya hijau itu. Dan terus rambu-rambu juga jelas di sini. Setiap sudut jalan itu pasti ada rambunya, sekalipun di dalam kampung ya. Di dalam kampung pun rambu jelas, marka jalan jelas, nggak ada jalanan yang nggak ada markanya. Gue belum nemu, mungkin ada, tapi karena gue tinggal di Bandar Sri Begawan, di kotanya, jadi nggak nemu gitu. Gue masuk ke kampung-kampung di sekitaran sini aja pun marka jalannya bagus banget gitu, tetap ada marka jalan jelas. Nah yang keempat itu, nggak ada angkot. Sorry itu gue bukan benci banget sama angkot, enggak, angkot memang mau nggak mau angkot itu di Jakarta memang, bukan di Jakarta deh, hampir di seluruh kota di Indonesia, terutama kota-kota besar, itu yang namanya angkot ya. Transportasi umum kita tuh udah simbolnya tuh angkot dah, ya kan? Angkot tuh raja lah pokoknya di jalanan lah. Angkot itu banyak, transportasi umum di Indonesia tuh banyak. Ada angkutan kota ya, angkot ya salah satunya. Lalu kedua ada bajai, ada bis aja ada bis yang ukuran besar, ada yang ukuran sedang. Lalu ada bemo, ada beca, tambah lagi transportasi online, ada Gojek, Gokar, Grab, segala macem lah itulah. Terus apalagi, belum lagi ojek konvensional, ojek pangkalan. Terus apalagi di kota bahkan ada ojek sepeda. Belum lagi delman, ya. Andong lah, banyak banget yang namanya transportasi umum di mana di Indonesia, khususnya di kota-kota besar itu banyak banget. Kereta api, ya kan, train gitu, banyak gitu. Dan semua itu menyumbang kemacetan juga. Kenapa? Karena ya tahu sendiri kan perilakunya kayak gimana. Supir bus Metro Mini, Kopaja itu mana mau kompromi di jalan. Kecuali mereka nyebur ke Sunter, baru mereka diem. Nyebur ke kali, baru mereka kapok. Kalau enggak ya
Tapi sekarang udah membaik karena udah beberapa diambil alih sama pemerintah ya di DKI, kayak Metro Mini ya dan Kopaja udah beberapa rutenya itu diambil oleh Transjakarta. Kalau di Brunei ada nggak angkot? Dari tadi lu lihat nggak ada angkot nggak ada. Kendaraan umum ada nggak ada. Kendaraan umum di Brunei itu cuma ada tiga transportasi umum di Brunei. Yang paling utama adalah bis. Bis itu dibagi dari berapa lane atau berapa jalur. Ada North Lane, South Lane, ada terus apa lagi lah, gue nggak pernah juga naik, tapi punya dibagi beberapa jalur, berapa lane bis. Tapi mengandalkan bis itu di Brunei itu wassalam. Bisnya nyaman, enak, tapi datangnya lama, itu problemnya. Gue paham sih kenapa, dan pasti jumlahnya sedikit bisnya. Gue paham sih kenapa, karena memang pengguna transportasi umum di Brunei itu dikit. Kenapa? Karena balik lagi tadi ke faktor nomor 1, karena jumlah penduduknya sedikit, maka pengguna transportasi umumnya dikit. Yang kedua, jumlah kepemilikan kendaraan di Brunei khususnya mobil itu banyak banget, tinggi banget. Hampir setiap rumah punya mobil. Jadi hampir setiap orang katakanlah punya mobil. Kalau di rumah itu ada 5 orang, 2 bapak, ibu, dan 3 orang anak, 5-5-nya tuh bisa punya mobil loh. Ini beneran, 5-5-nya bisa punya mobil. Jadi dulu waktu awal gue pindah ke Brunei, gue pikir yang mobil-mobil 5 itu gue pikir punya usaha cuci mobil. Kalau di Jakarta kan gitu, mobil banyak-banyak ya untuk usaha cuci mobil gitu. Gue pikir kok semua orang punya usaha cuci mobil, ternyata memang mobilnya banyak gitu. Nah, karena pengguna kendaraan pribadi yang tinggi, maka pengguna transportasi umum di Brunei juga tidak terlalu tinggi. Makanya kendaraan umumnya atau bisnya itu juga nggak banyak. Nah, kendaraan umum itu di Brunei nggak cuma bis. Tadi pertama bis udah ya, bis kota ada, tapi jarang. Kalian aja belum ketemu dari tadi kan. Gue baru ketemu 1 tadi. Yang kedua adalah taksi. Taksi ini agak unik. Kalau di Indonesia taksi itu plat nomornya itu khusus kuning. Kalau di Brunei enggak. Dia platnya sama kayak plat kendaraan pribadi, warnanya hitam. Ya kan, cuma hanya ada ada tanda taksinya aja, ada sinas taksinya itu. Tapi itu pun nggak permanen, bisa dicopot. Nah, taksi yang ketiga, mereka punya transportasi online namanya Dart. Ya semacam Gokar lah, Gokar dan Grab, Uber, ya something like that lah, kayak gitu. Nah, terus itu tadi udah nyampe faktor keberapa ya? Faktor keempat. Faktor kelima adalah nggak ada motor, ya kan? Nggak ada motor di sini. Faktor kelima itu salah satunya tuh. Kenapa? Karena ya motor ya banyak. Sebenarnya nggak ngaruh sih, itu bukan faktor utama banget sih. Tapi kalau gue bandingin dengan di Jakarta, motor itu kan juga, walaupun gue pengguna motor, gue di Jakarta kemana-mana naik motor, nggak pernah naik mobil. Siapa yang mau naik mobil di Jakarta? Bensin mahal, macet pula, costnya double, ya kan? Jadi walaupun gue pengguna motor, tapi harus gue akuin jumlah motor di DKI Jakarta mungkin lebih banyak jumlah motor daripada jumlah penduduk tuh. Iya, yakin gue. Mungkin kalau di Brunei satu rumah isinya 5 orang, 5-5-nya punya mobil. Kalau di Indonesia kebalikannya, satu rumah isinya 5 orang, motornya bisa ada 6. Jadi plus 1 mungkin ya. Tapi ya kalau salah ya nggak tahu deh, maaf. Paling nggak gini deh, paling nggak kalau di satu rumah ada 5 orang, rata-rata tuh punya semua. Kalaupun nggak punya berarti anaknya masih kecil-kecil. Nanti anaknya SMP, SMA itu pasti udah dibeliin motor tuh, dikreditin sama bapak ibunya. Padahal salah ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, soal infrastruktur ini ada tambahan menurut gue. Tambahannya apa? Di Brunei yang namanya jalanan tadi kan gue bilang bagus ya. Yang salah satunya nih gue mau namain soal jalan. Di sini nggak ada jalan tol, tapi ada namanya highway. Highway itu ini juga menolong kenapa nggak ada macet. Karena semua kendaraan, semua level kendaraan, dari sepeda sampai truk, mungkin pesawat juga boleh masuk highway gitu.
Jadi nggak ada larangan kendaraan apapun masuk ke highway. Karena di sini highway-nya gratis, nggak bayar. Highway tuh di sini udah macam jalan tol lah. Kalau di Indonesia jalan tol lah kelasnya. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus. Dengan kualitas kualitas jalanan gitu. Jadi bahkan motor pun boleh masuk highway. Semuanya boleh masuk highway, dan juga highway itu langsung terkonek sama jalanan-jalanan kampung di beberapa tempat ya. Jadi highway di Brunei itu terkoneksi dengan jalanan perumahan, jalanan kampung gitu. Dan itu benar-benar membantu banget dan memecah banyak. Jadi orang mau kemana-mana ada banyak pilihan, bisa lewat sini, bisa lewat situ, dan bukan gang, bukan jalan kecil, jalan besar semua. Kayak gitu. Nah, terus faktor terakhir ini yang paling penting nih. Faktor yang paling penting adalah yang terakhir menurut gue adalah memang tingkat kesadaran para pengguna jalannya cukup tinggi gitu. Di sini yang namanya SIM, driving license, itu nggak ada yang nembak setahu gue nih. Mungkin ada yang nembak, tapi ya nggak. Kalau di Jakarta kan ya sorry to say gitu kan, mau gimana pun juga banyak banget yang nawarin SIM nembak gitu. Ada biro jasanya sendiri bahkan. Kalau di sini enggak. Lo mau dapet SIM ya lo harus tes, nggak bisa nembak. Oke, gue udah sampai rumah, baru aja matiin mobil. Jadi begitu ya, gue menceritakan tentang lalu lintas di Brunei, nikmatnya berkendara di Brunei itu. Dengan gue komparasikan dengan Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena gue tinggal di Jakarta. Gue lahir dan besar di Jakarta. Jadi gue mengkomparasikan dengan apa yang gue tahu. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, ya gue mohon maaf, mungkin salah. Tapi memang apa yang gue rasain selama hampir 33 tahun gue hidup di Jakarta ya itu. Jadi kurang lebih begitu. Mungkin ada yang ngerasa, kok Jakarta terasanya kelihatannya buruk banget ya transportasinya ya, nggak nyaman banget berkendara. Memang menurut gue nggak nyaman kalau lu berkendara di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta itu lebih nyaman ketika lu naik kendaraan umum gitu. Nggak capek. Lu berkendara itu di Jakarta capek banget, sekalipun lu berkendara naik motor. Jadi kalau lu mau nyaman berkendara di Jakarta, lu harus, misalnya lu mau ke kantor di Jakarta, maka lu harus berangkat lebih awal, lebih pagi, dan pulang mungkin lebih cepat atau lebih larut dari yang lain supaya lu nggak kena macet. Karena kalau udah kejebak macet di Jakarta, aduh wassalam deh. Mungkin lu naik Mercy aja juga udah nggak nyaman banget kecuali disupirin. Tapi menurut gua nggak nyaman lah sekalipun lu disupirin gitu. Jadi memang Jakarta mudah-mudahan ya dengan adanya gencar pembangunan transportasi umum, MRT kan jalurnya lagi ditambah. Transjakarta juga sekarang udah mulai banyak ngambil jalur-jalur Metro Mini dan Kopaja. Mungkin itu kedepannya, mungkin harapan gue 5-10 tahun lagi transportasi di Jakarta itu menjadi kelas dunia gitu, jadi nyaman lagi, jadi world class gitu kan ya. Harapan kita semua seperti itulah. Oke, sampai sini dulu videonya kali ini. Kalau suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, di komen juga boleh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon, bye bye.